anaknya belum, ya tetap kita rawat, tetap kita perlakukan dengan baik. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Yang terakhir ini saya ingin menampilkan sosok yang keempat. Ini adalah Haji Adi Kurdi yang kemarin sempat juga kita wawancarai di tembok besarnya. Nah, sekarang kita lihat atau kita dengarkan ucapan beliau tentang pengalaman beliau sampai menyatakan keluar atau faham takfirnya sudah luntur. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Adi Kurdi, umur 53 tahun, alamat Jalan Jamburaya nomor 35 RT 3 RW 5 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Saya masuk Islam Jamaah sejak tahun 1984. Kemudian saya dikeluarkan pada bulan September tahun 2019. Jadi sekitar 35 tahun. Yang kedua, dakwaan yang pernah saya jalankan di Islam Jamaah. 1. Saya sebagai ketua Muda-Mudi daerah. 2. Sebagai ketua Mubalek daerah. 3. Sebagai penerobos daerah. 4. Sebagai wakil imam daerah sekaligus ketua DPD Kabupaten. Kemudian saya dikeluarkan dari Islam Jamaah dikarenakan saya masih berkomunikasi atau masih berhubungan dengan Ustadz Khalil Bustami. Karena menurut pengurus Islam Jamaah, saya tidak taat sebab sudah ada ijtihad dilarang berkomunikasi, tapi saya masih berkomunikasi. Saya menganggap bahwa ijtihad tersebut adalah maksiat, maka saya tetap berkomunikasi atau berhubungan berteman dengan Ustadz Khalil Bustami. Akhirnya saya dikeluarkan dari Islam Jamaah. Adapun pada saat penyampaian pengumuman saya dikeluarkan dari Islam Jamaah itu pada hari malam Rebu. Pada saat itu saya tidak ada di rumah. Saya bersama dengan Pak Fauzi dan Pak Wahidi silaturahim di rumah Bapak Haji Kasmudi, Wakil 4 Islam Jamaah di Gresik. Yang ada di rumah istri dan anak saya. Kemudian dipanggil di masjid dan dijelaskan bahwa karena Pak Kurdi sudah tidak taat dengan keimaman, maka dilarang untuk mengikuti Pak Kurdi dan semua keluarganya, dilarang untuk mengikuti semua kegiatan dalam jamaah. Yang kedua, rumah Pak Adi Kurdi dipagar tembok, dan itu karena rumah saya berbatasan dengan masjid. Akhirnya rumah saya dipagar tembok sepanjang 30 meter, setinggi kurang lebih 4 meter. Pada saat pembangunan, saya minta agar disisakan sedikit untuk akses kami menuju masjid, namun tidak boleh oleh Pak tukangnya dan Pak mandornya. Katanya itu merupakan ijtihad dari Bapak Imam, sehingga saya tetap ditutup. Nah, kemudian masjid dipasang CCTV dan jamaah dilarang berkomunikasi dengan saya. Semua HP saya diblokir, kemudian dikeluarkan dari grup-grup dari Islam Jamaah. Demikian kesaksian saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah memberikan pertolongan dan memberikan yang terbaik untuk semuanya kepada para pengurus Islam Jamaah dan anggotanya. Mudah-mudahan Allah paling hidayah taufik, bisa ibadah dengan benar, bisa ibadah dengan murni dan sesuai syariat Islam yang sebenarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Begitulah cerita-cerita beliau-beliau ini berempat dari kemarin lusa dan kemarin ke sekarang ini. Alhamdulillah banyak memberikan kemantapan kepada kawan-kawan hijrah. Semoga orang-orang yang kawan-kawan hijrah semakin mantap dalam berhijrah.
semakin yakin dalam berhijrah, semakin kuat dalam hijrahnya. Lalu yang ada di dalam juga semakin berpikir kritis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, mengapa toh cerita-cerita itu kok hampir sama ya? Cerita-cerita kawan-kawan yang sudah hijrah itu hampir sama, perlakuan-perlakuan para jukam kepada kita itu hampir sama. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan bahkan sudah menjadi sebuah sunnah mereka, artinya bahwa siapa saja yang keluar dari aliran jukam ini harus diboikot. Tidak boleh bicara, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh WA-an, tidak boleh satu grup dan lain sebagainya. Itu ternyata sudah dituangkan dalam sebuah nasihat yang ini menjadi semua kawan-kawan hijrah, sehingga jenengan nggak usah bingung, nggak usah kaget kok saya sendiri. Bukan, ini dituangkan, dicetuskan kepada semua kawan-kawan hijrah atau kawan-kawan yang telah keluar dari barisan jukam. Simak penuturan para penerobos pusat ini saat beliau nasihat, saat beliau menyampaikan amanat dari Bapak Imam tentang masalah perlakuan jamaah terhadap terhadap para mantan. Mari kita simak. Kepada jamaah ini ada yang tersirat, yaitu imam. Mestinya tulisannya nasihat ketika imam pada jamaah, tapi imamnya nggak ditulis. Ini sebagai makonah dihuruf. Diberitahukan kepada para jamaah daerah-daerah tersebut di atas dalam rangka penjagaan jamaah, kerambutan jamaah, ila yaumil jamaah, supaya tetap Quran, hadis jamaah secara 5 tahun dalam kurung mengaji, mengamal, membela jamaah taat karena Allah. Budi luhur, luring budi karena Allah. Maka seterimanya surat ini, para jamaah daerah-daerah tersebut di atas tidak boleh berbicara dengan saudara Yayan dalam kurung alamat daerah. Tidak boleh berbincang-bincang, ngomong-ngomong, minta pelajaran, minta mangkulan, diberi mangkulan, tidak boleh ngimami sholat, garis miring, tidak boleh imami, tidak boleh bergaul, tidak boleh membantu, tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh menghormati, tidak boleh memberi tempat tinggal, garis miring, bermalam, tidak boleh memberi uang, tidak boleh memberi pinjaman uang. Para jamaah tidak boleh nyopo, garis miring, negor, tidak boleh Facebookan, tidak boleh WA-an, tidak boleh chattingan, tidak boleh HP-an, dan hanya boleh ngomong kamu supaya segera tobat. Kalau toh ketemu ngomong cuma itu aja, kamu supaya segera tobat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, jelaslah sudah dalam nasihat-nasihat itu tidak ada istisna, tidak ada pengecualian, tidak ada ini kecuali ini, tidak, semua diperlakukan sama, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh dan lain sebagainya, tidak berhubungan, sehingga akar rumput yang dibawa akar rumput, sehingga tidak heran ketika orang tua mengusir anaknya, ketika suami istri kemudian diceraikan, karena memaknai ini secara mujmal, secara global, karena memang perintah ini tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Pokoknya ngunukui, ora oleh diajak komunikasi, ora oleh diajak ngene. Hanya satu yang diperbolehkan, ketika berkomunikasi hanya ucapan satu tok, kamu harus tobat.
kamu harus taubat. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Lalu tobat kepada siapa? Apakah Anda tahu kalau mereka itu sudah bertobat kepada Allah? Apakah harus bertobat kepada jenengan? Apakah harus bertobat kepada amir jenengan? Bukankah setiap hari kita berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Nah, bukankah itu rangkaian daripada tobat? Bukankah kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai pelebur dosa kita? Dan itu tidak perlu dilaporkan pada Anda. Makanya, ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, salam akal sehat, salam akal waras. Bagi kawan-kawanku yang hijrah kemudian diperlakukan seperti yang ada di beberapa ucapan-ucapan kawan-kawan itu sudah biasa karena memang perintahnya seperti itu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.